Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menceritakan sebuah relief yang terdapat pada Candi Jago. Pada Candi Jago ini terdapat 5 jenis relief dan kelompok kami memilih relief Tantrika Mandaka atau relief yang menceritakan tentang cerita fabel. Selamat menikmati. Baik, di sini saya Nurmalita akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwasannya cerita yang kami ambil ini adalah cerita jenis fabel, cerita tentang hewan, dan yang kami buat dari kelompok kami ini ceritanya sangat sesuai untuk anak-anak. Seperti yang terlihat juga gambarnya dan warnanya yang cukup menarik dan sangat ceria, sesuai untuk anak-anak ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi, seperti yang terlihat pada PPT di atas, ini ada dua jenis hewan ya. Dua jenis hewan, 4 ekor. Nah, ada angsa dan juga ada kura-kura, serta ada sebuah danau. Nah, bila diamati lebih lanjut, ini masing-masing hewan ini satu satu pasang ya. Untuk angsa ini ada angsa jantan dan angsa betina, serta kura-kuranya ada kura-kura jantan dan kura-kura betina. Untuk kura-kura jantan sendiri namanya adalah bir putih dan untuk kura-kura betina namanya adalah kacapa. Untuk angsa jantan namanya adalah jaglangga dan untuk angsa betina namanya adalah jatlang. Nah, mereka ini tinggal di sebuah danau yang sangat permai yang bernama Danau Kumudawati. Dan dua angsa serta dua kura-kura ini mereka pada dasarnya bersahabat dan hidup damai di sebuah danau tadi. Nah, selanjutnya untuk slide berikutnya. Nah, ini gambar pada saat musim kemarau tiba. Nah, pada masa kemarau tiba ini danaunya menjadi surut, kemudian airnya juga mulai sedikit sehingga untuk angsa yang bisa terbang ini mereka mencari tempat di mana ya tempat kira-kira yang saat kemarau ini airnya tidak surut. Artinya mereka menemukan sebuah tempat dan mereka tahulah tempat itu yang disebut dengan Danau Manasasara di Gunung Himawan. Kemudian kedua angsa ini pada nantinya akan mengajak kedua sahabatnya, kura-kura jantan dan betina, untuk pindah ke daerah sana karena pada saat musim kemarau pun di telaga atau danau Manasasara ini tidak surut airnya seperti di danau yang mereka tinggali sekarang. Baiklah, untuk kejadian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Zara melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait panel yang sebelumnya. Begini. Terdapat pada gambar ada dua angsa dan dua kura-kura yang sedang berdiskusi dan bernegosiasi terkait keringnya dari Danau Kamudawati, yang kemudian si angsa memiliki rekomendasi danau yang lebih baik yang bernama Danau Manasasara. Nah, di sini kura-kura yang mengkhawatirkan kehidupan mereka selanjutnya tentunya ingin ikut dengan kedua angsa tersebut, tetapi para angsa ini bingung bagaimana cara si kedua kura-kura ini ikut pindah begitu. Nah, akhirnya menemukan ide, yaitu dengan menggunakan kayu yang nantinya akan digigit oleh kedua kura-kura. Nah, pada diskusi ini si kura-kura dan angsa memiliki kesepakatan terkait perjalanan. Nah, di mana si kura-kura tidak boleh membuka mulutnya, karena jika si kedua kura-kura ini membuka mulutnya akan berakibat fatal kepada si kura-kura, yaitu bisa mati begitu. Lanjut. Nah, di sini ada kedua anjing atau juga disebut serigala. Beberapa sumber mengatakan anjing, beberapa sumber juga mengatakan ini serigala. Terlihat dari relief yang benar-benar ada di Candi Jago di bagian di bagian kiri, di bagian kanan atas. Nah, itu terdapat gambar angsa yang sedang membawa kura-kura yang menggigit si tangkai kayu itu, seperti visualisasi di samping kiri ini. Dan di bagian bawah sebelah kanan terdapat anjing atau serigala yang mengamati kura-kura dari bawah, yang menganggap bahwasanya itu adalah mangsanya. Nah, bagaimana cara anjing atau serigala ini memancing si kura-kura tersebut? Dengan cara mengejek kura-kura tersebut sebagai
tahi kering yang terbang gitu. Dan selanjutnya apa yang terjadi akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah perkataan si anjing tersebut terdengar oleh kedua kura-kura tersebut, bahwasanya mereka itu adalah tahi kering yang dibawa oleh angsa tersebut untuk sebagai oleh-oleh untuk anak-anak si angsa. Nah, karena kata-kata itu terdengar oleh dua kura-kura itu, mereka marah dan ingin menjawab sindiran si anjing itu. Maka terbukalah mulut mereka dan akhirnya terlepas dari kayu yang digigitnya. Nah, karena itu akhirnya kura-kura pun jatuh ke tanah dan akhirnya mereka dimakan oleh kedua anjing tersebut. Seperti yang ada di relief tersebut terdapat gambar bahwa masing-masing anjing atau serigala tersebut memakan masing-masing seekor kura-kura. Nah, begitu teman-teman ending dari kisah fabel tersebut. Kemudian, apa makna dari cerita tersebut? Makna yang dapat kita ambil atau dapat kita pelajari adalah bahwasanya kita harus bisa mengendalikan antara emosi kita dengan logika. Kalau misalnya kita dalam mengambil keputusan, kita harus dalam keadaan hati dan pikiran yang tenang. Karena apapun keputusan yang diambil dalam keadaan emosi, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pada akhirnya untuk kita sendiri. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi kami saat kita menganalisis relief candi tersebut di Candi Jago di Kecamatan Tumpang. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Dan bye bye and see you.